Selamat pagi adik-adik. Yuk, kita harus tetap semangat walaupun di rumah aja. Kita harus tetap selalu semangat beribadah. Ya, kita mau ambil sikap yang baik. Kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini beralaskan dari pertolongan kita dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bangkit berdiri yuk adik-adik, yuk. Kita mau nyanyi lagu hari ini Kurasa Bahagia. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini Bapa kami dapat bersekolah minggu lagi Tuhan walaupun dari rumah. Bapa berkati kami, berkati sekolah minggu kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai kami selalu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami mau bawa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, walaupun kita selalu di rumah aja, kita harus tetap semangat beribadah. Gak boleh tuh males, tetap bangun siang. Kita harus tetap selalu semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Adik-adik, waktunya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, baik yang kita sengaja atau yang kita nggak sengaja. Mungkin seringkali kita menyakiti hati orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau siapapun yang ada di rumah kita. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa kami ya Tuhan.
Ampunilah kami ya Tuhan yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk kita menyanyi, bila ku renung dosaku. Adik-adik, kepada kita dengan tulus hati datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Yuk kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-28. Yuk kita baca sama-sama ya sebagai berita anugerah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin. Yuk kita menyanyi dari PKJ 285 Bila Badai Hidup Menerpamu. Petunjuk hidup baru, kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Kita baca bareng-bareng ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Yuk kita akan bermazmur. Buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 104 ayat 31 sampai 35. Mazmur
104 ayat 31 sampai 35. Kakak Ina baca yang tulisan keluar, terus yang tulisan ke dalam adik-adik yang baca ya. Kita bergantian bacanya. Firman Tuhan demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Amin. Amin. Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih dan pernyataan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, semoga firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Wah, adik-adik udah lama banget ya kita nggak ketemu, udah 2 minggu, udah 2 bulan, bahkan mungkin udah 3 bulan kali ya. Oke, yang penting selama asalkan kita nggak pernah ke gereja, yang penting kita itu nggak lupa untuk selalu memuji Tuhan, untuk selalu merenungkan firman Tuhan, untuk selalu baca Alkitab. Mungkin baru-baru kali ini kakak-kakaknya baru merekam untuk ibadah sekolah minggu, tapi jangan sampai karena kakak-kakaknya itu nggak ngerekam ibadah sekolah minggu, jadi adik-adik itu nggak ikut ibadah juga, kan bisa tuh sebelumnya ikut ibadah orang tua. Gini, Kauri tahu, pasti adik-adik di rumah nih, kan lagi pada di rumah nih. Kauri tahu nih, pasti adik-adik itu mungkin ada beberapa yang bisa bahasa asing. Jadi nggak cuma bisa bahasa Indonesia, ada yang mungkin yang bisa bahasa daerah lain, mungkin nggak cuma bahasa Toraja doang. Ada juga yang mungkin yang bisa bahasa asing, nggak cuma bahasa Inggris doang. Kayak misalnya nih, 3 kata, aku cinta Yesus. Misalnya dalam bahasa Inggris pasti adik-adik tahu dong. Bahasa Inggrisnya itu I love Jesus. Terus dalam bahasa Cina nih, ini Jesus. Terus dalam bahasa Toraja, Inang kukamali tupuang Yesu, dan bahasa lainnya. Seperti kata firman Tuhan, saat itu tuh lagi hari Pentakosta, orang tuh lagi berkumpul, tiba-tiba nih terdengar suara berisik banget dari luar, berisik banget tuh kayak suara tiupan angin yang keras memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Terus nampaklah lidah-lidah seperti nyala api memenuhi mereka semua, bertebaran lah gitulah di atas, bertebaran di atas rasul-rasul yang ada di rumah tersebut. Terus mereka tuh bingung karena lah kok mereka bisa berbahasa lain. Mereka tiba-tiba kayak dipenuhi Roh Kudus gitu untuk bisa berbahasa lain. Mereka bingung, terus mulailah karena bingung mulailah mereka berkumpul satu sama lain. Mereka itu tercengang-cengang, heran. Lah, mereka kan orang Galilea, kok bisa sih mereka berbahasa bahasa kita? Bagaimana bisa gitu? Jangan-jangan mereka itu mabuk anggur manis gitu. Terus si Petrus berdiri nggak terima dengan perkataan orang-orang yang ada di situ, bersama dengan ke-11 murid yang lainnya, ke-11 rasul yang lainnya. Berdiri seperti kesal dengan suara nyaring, suara lantang. Mereka itu bukan mabuk, mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti
Allah tuh udah berfirman kalau misalnya Tuhan akan menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan memberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita asalkan kita selalu percaya kepadanya. Oke. Seperti terus Petrus menyambung khotbahnya lagi. Seperti Yesus yang kalian sudah serahkan, kalian siksa, kalian salibkan, lalu kalian bunuh. Tapi nyatanya apa? Allah membangkitkannya kembali kan? Allah itu mampu mengalahkan kuasa maut itu. Allah mampu mengalahkan kuasa maut. Terus orang-orang yang di situ mulai heran, tersentuh, mulai tercengang-cengang. Iya juga ya. Aduh, kayaknya kita udah salah nih, gitu kan. Terus mereka kembalilah ke tempat mereka masing-masing. Mereka bercerita satu sama lain dan mereka mulai percaya ternyata mereka sudah dimasuki juga oleh Roh Kudus Tuhan itu, Roh Kudus Allah. Mereka udah mulai percaya. Dan pas mereka percaya, mereka itu ternyata jumlahnya itu bertambah banyak. Bahkan menjadi 3.000 orang dan sekarang menjadi lebih banyak lagi. Itulah bagaimana Roh Kudus Allah tuh bekerja atas umatnya yang percaya kepadanya. Seperti contoh, misalnya nih adik-adik lagi jalan-jalan sore, misalnya sama kakak deh, misalnya lagi jalan kan, terus lagi jalan, kak di depan tuh ada pengemis tuh, tapi gimana ya, kita cuma punya duit 20.000, enggak deh 50.000, terus gimana dong kak, ya udah deh, kasihan tuh kayaknya belum makan seminggu, udah kasih, jalan dah tuh. Kita adik-adik jalan sama kakak, adik-adik jalan menemui pengemis itu dan memberikan pengemis itu uang yang hanya adik-adik punya satu-satunya, 50.000. Terus pengemis itu pasti seneng banget dong dikasih duit 50.000. Tapi pengemis itu menerimanya itu bukan kayak langsung kayak puas, kayak langsung udahlah ini buat gue makan, buat saya makan, buat hari ini nggak lapar, udah mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini, enggak. Tapi pengemis itu tuh menggunakan uang 50.000 itu untuk diolah, terus diolah untuk mengembangkan hidupnya lah, dan ternyata benar pengemis itu memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Terus suatu saat teman-teman nih mau berangkat sekolah, adik-adik mau berangkat sekolah, terlambat ternyata, adik-adik masuk 6:30, tapi ternyata adik-adik baru bangun jam 6:30, terlambat. Buru-buru sampai lupa bawa uang jajan. Terus pas istirahat, adik-adik itu bingung. Aduh, aku lapar tapi lupa bawa duit, gimana dong ya? Gak disangka, tanpa disengaja, yang pengemis waktu itu di adik-adik tolong tuh lewat. Wah, lewat. Pas itu pengemis itu tuh ternyata masih mengenal adik-adik. Wah, itu kan kemarin yang menolong saya waktu saya masih jadi pengemis di pinggir jalan. Ya udah kayak basa-basi gitulah, basa-basi. Ternyata adik-adik itu nggak bawa uang jajan karena lupa gini-gini. Terus sekarang lagi lapar tapi nggak punya duit. Ini dibantu dah tuh sama pengemis yang kemarin adik-adik tolong. Gitu. Kira-kira contohnya begitu adik-adik. Bagaimana Roh Kudus bekerja atas pengemis. Pertama tuh bagaimana Roh Kudus Allah tuh bekerja atas adik-adik untuk menolong pengemis yang tadi, dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja atas pengemis yang sudah adik-adik tolong dan membantu menolong adik-adik lagi. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul ayatnya yang kedua. Pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Udah dapat semua ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke-8, judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Amin. Untuk menutup cerita dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bila kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan tanda ucapan syukur kita, tapi sebelumnya kita diantar dari Alkitab, dari kitab Mazmur 104 ayat 33 yang berbunyi demikian. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Sambil kita memberikan tanda ucapan syukur kita menyanyi bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih dan pernyataan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam keseharian mereka. Engkau berkati ya Tuhan apa yang mereka lakukan setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan papa mama yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan dalam merawat kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau beri mereka kebijaksanaan dalam mengangkat tugas untuk memimpin kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita menyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik, bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Yuk kita menyanyi, Tuhan Allah beserta Engkau. Terima kasih ya, tetap semangat, tetap di rumah aja, dan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Bye.